Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya, Yosi, akan berbincang-bincang dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo. Beliau adalah pakar dalam bidang konseling keluarga. Dan perbincangan kami kali ini tentang pengampunan dalam pernikahan bagian kedua. Kami percaya acara ini bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bu Vivian, kita sudah membahas di bagian yang pertama tentang apa sih konsep pengampunan dalam pernikahan. Lalu yang kedua bagaimana dengan mengampuni, apakah sama dengan melupakan. Ibu juga sudah menjelaskannya. Juga tentang rekonsiliasi dan manfaat-manfaat pengampunan yang ternyata sangat luar biasa ya Bu ya. Silakan Bu, di bagian yang kedua ini hal-hal apa yang penting lagi yang Ibu bisa bagikan kepada kami? Nah, selain itu kita melihat Tuhan Allah telah menunjukkan pengampunan kepada kita. Jadi Tuhan Allah sendiri mengajarkan pengampunan itu apa. Jadi kalau kita melihat Tuhan Allah itu ternyata sudah mengampuni semua kesalahan kita dan juga tidak mengingat kesalahan kita. Bayangkan kalau kita hidup ini diingat satu-satu oleh Tuhan, kesalahan kita terlalu banyak. Jadi kita belajar dari Tuhan Allah itu yang dapat melupakan kesalahan kita. Kita manusia tidak bisa melupakan kesalahan orang lain, tapi Tuhan bisa. Jadi di sini dikatakan di Yesaya 43:25, namun Aku Allah yang menghapus dosamu, aku mengampuni engkau karena itulah sifatku, aku tidak mengingat-ingat dosa kita. Jadi bersyukur. Demikian juga di Yeremia pasal 31-34, tidak perlu lagi seorang pun dari mereka mengajar sesamanya untuk mengenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Kesalahan-kesalahan mereka akan kulupakan, dosa-dosa mereka akan kuampuni. Aku, Tuhan telah berbicara. Tuhan Allah sendiri menunjukkan yang mengampuni dan mau melupakan dosa-dosa kita. Tuhan bisa berarti seperti itu. Nah, seringkali orang juga sulit mengampuni. Nah, kalau orang berbuat jahat bagaimana? Jadi tidak bisa mengampuni. Enak gitu ya Bu ya? Iya, itu kan sangat menyakitkan. Karena dia sudah merugikan saya, merugikan keluarga saya, merugikan hari depan saya. Kita juga belajar dari firman Tuhan. Di sini, di Kejadian pasal 50, 17-20, ini adalah kisah tentang Yusuf. Nah, Yusuf diperlakukan begitu jahat oleh saudara-saudaranya yang cemburu, yang tidak senang dengan dia. Ya, jadi dia ini dikatakan pada waktu Yusuf berada, akhirnya dia bisa menjabat tempat yang begitu tinggi dan bisa dia ini membalas dendam seharusnya bisa kepada saudara-saudaranya yang membuat dia ini sakit hati, dijual, dimasukkan ke kakinya, dimasukkan sumur, ya, dijual dan akhirnya dia ini juga dimasukkan penjara oleh istri Potifar. Ya, dia bisa berbuat jahat, tapi dia nggak mau. Dan bahkan dia bisa mengatakan waktu saudara-saudaranya datang untuk beli makanan, Yusuf mereka tak kenal Yusuf. Tapi di sini Yusuf mengatakan, Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab saya tidak bisa bertindak sebagai Allah. Kalian telah bermufakat untuk berbuat jahat kepada saya, tetapi Allah mengubah kejahatan itu menjadi kebaikan, supaya dengan yang terjadi dahulu banyak orang hidup sekarang dapat diselamatkan. Jadi membalas kejahatan malah menyelamatkan. Itu kita juga bisa melihat
Kalau kita mengampuni orang lain, Bapa di surga juga akan mengampuni kita. Dikatakan di sini Markus 11:25. Dan kalau kalian berdoa, tetapi hatimu tidak benar terhadap seseorang, ampuni orang itu dahulu, supaya Bapamu di surga juga mengampuni dosa-dosamu. Jadi, kalau kita ini berdoa, seringkali kalau nggak bisa mengampuni orang, Bapak nggak mau mengampuni. Nggak mau menerima doa kita juga ya Bu ya. Itu. Lalu di Efesus pasal 4:32, sebaliknya, hendaklah kalian baik hati dan berbelas kasihan seorang terhadap yang lain, dan saling mengampuni sama seperti Allah pun mengampuni kalian melalui Kristus. Kristus yang sudah mati bagi kami semua di atas kayu salib, kita bisa mengampuni karena Kristus bisa mengampuni. Disinilah cara kita mengampuni. Demikian juga kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, Bapa di surga tidak mau mengampuni kita. Kita bisa melihat di Matius pasal 18:35. Yesus mengakhiri ceritanya dengan kata-kata ini. Begitu juga Bapakku di surga akan memperlakukan kalian masing-masing kalau kalian tidak mengampuni saudara dengan besar. Nah, ini adalah cerita tentang bagaimana ada orang yang tidak mau mengampuni. Nah, ya, itu raja yang sudah mengampuni satu orang, ternyata dia tidak bisa mengampuni orang yang lain. Jadi akhirnya Bapak juga nggak jadi mengampuni. Tadinya mau diampuni orang itu, akhirnya dimasukkan penjara. Nah, demikian juga kita. Jadi apa yang kita perbuat itu Allah akan bisa perbuat kepada kita. Jadi kita ini mengikuti. Mau dapat berkat atau enggak, itu berkatnya bisa diberikan kalau kita mau mengampuni orang itu. Juga dikatakan sebagai manusia baru, kita harus terus belajar mengampuni. Kita semua yang sudah percaya pada Tuhan, manusia lama sudah disalibkan bersama Kristus. Termasuk hal-hal yang suka dendam, maka ini disalibkan. Sebagai manusia baru harus mengampuni, seperti 2 Korintus pasal 5:17-19. Orang yang sudah bersatu dengan Kristus menjadi manusia baru sama sekali. Yang lama sudah tidak ada lagi, semuanya sudah menjadi baru. Ini kata lain kalau mau jadi anak Tuhan, yang lama dibuang, kita menjadi manusia baru, ciptaan baru. Nah, ciptaan baru itu seperti apa? Semuanya ini dikatakan dikerjakan oleh Allah, bukan kita sendiri. Anugerah Allah yang membuat kita ciptaan baru. Melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia, lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Jadi Allah baik dengan kita ini punya tugas supaya orang lain bisa baik juga dengan Tuhan. Ini adalah mimpi, sudah diampuni, kita harus mengampuni, membawa orang berbaik Allah dengan Allah. Kami memberitakan bahwa dengan rangka Kristus, Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Allah melakukan itu tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Dan kami sudah ditugaskan Allah untuk memberitakan kabar itu. Jadi kita yang sudah diampuni, mempunyai misi mau membawa orang juga berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama kita. Dan di sini kalau itu berapa kali kita harus mengampuni? 3 kali. Wah, itu ya. 3 kali, 1 kali aja orang nggak bisa. Iya, betul. Nah, ini ternyata dikatakan di Matius 18:21-22. Petrus datang pada Yesus dan bertanya, Tuhan, kalau saudara saya berdosa terhadap saya, sampai berapa kali saja harus mengampuni dia? Sampai 7 kali kan? Wah, 7 kali kan sudah banyak. Iya, Bu. Nah, jawab Tuhan Yesus, tidak, bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Banyak sekali. Jadi berkali-kali terus-terusan mau mengampuni. Nah, ini gak gampang kalau bukan dengan anugerah Tuhan. Nah, kalau begitu dikatakan berapa kali saja
dalam sehari. Dikatakan di sini di Lukas pasal 17 ayat 34, sebab itu waspada kalau saudaramu berdosa, tegurlah dia, kalau ia menyesal ampunilah dia, kalau ia berdosa kepadamu 7 kali sehari dan setiap kali datang kepadamu dan berkata saya minta maaf, ampunilah dia. Wow, luar biasa ya Bu. Dalam sehari, kadang-kadang sekali aja nggak bisa. Orang ada yang seminggu aja sekali nggak bisa. Setahun sekali aja sudah diingat-ingat. Tuhan mengatakan sehari 7 kali pun harus diampuni ya Bu ya. kalau orang yang mau menyesal. Jadi firman Tuhan mengajarkan pada kita ini bagaimana pentingnya mengampuni supaya kita diampuni oleh Tuhan. Kita mempunyai misi. Ya, wah luar biasa ya Bu, ajaran Alkitab tentang pengampunan sungguh-sungguh jelas gitu ya, nggak abu-abu gitu gimana kita anak Tuhan, jelas harus mengampuni sebagaimana Tuhan mengampuni kita. Nah tapi bagaimana Bu kalau faktanya gitu ya, seringkali sebagai anak Tuhan kita mau mengambil keputusan untuk mengampuni, tetapi masih ada perasaan-perasaan yang tidak mengampuni Bu. Nah itu sebetulnya kita ini mengampuni atau belum ya Bu ya? Nah ini ternyata pengampunan itu ada 2 macam. Jadi satu itu keputusan mengampuni. Jadi yang kedua adalah pengampunan secara emosi. Jadi keputusan itu bisa katakan ini orang menyakiti, ya saya ini mau mengampuni dia. Apapun yang terjadi saya mengampuni. Tapi perasaannya memang kadang-kadang masih ada rasa marah, kadang-kadang masih ada rasa kecewa, kadang-kadang ada rasa sedih. Itu manusia memang ada seperti itu. Masih wajar ya Bu? Masih wajar. Perasaan itu masih ada, nggak bisa langsung pergi. Kadang-kadang datang. Tapi ini perasaan secara emosi berarti emosi kita ini yang negatif tadi ini sudah diubah menjadi positif yang penting. Jadi tadinya itu hanya positif saja, benci, balas, negatif. Itu yang negatif, yang negatif saja, yang semuanya itu benci dan lain sebagainya itu. Sekarang ini dengan pengampunan diubah dengan yang positif. Jadi perasaan itu berubah. Tadi itu kalau penuh dengan kebencian, balas dendam, sekarang ini diubah menjadi ada kasih. Nah, di sini jadinya negatif diubah menjadi positif, dan kasih itu bukan secara kasih yang secara erotis, karena itu ada suami istri, hubungan itu erotis, bukan. Tapi kasih itu adalah kasih yang sesungguhnya yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Kasih yang bagaimana? Kasih yang sabar, kasih yang murah hati, yang terdapat di 1 Korintus 13 ayat 4-8b. Jadi itu dikatakan ada apa? Mau sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Dia menutupi segala sesuatu, percaya pada segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak bersedih. Nah, ini dengan adanya pengampunan, tadi itu kebencian diubah menjadi kasih. Hanya bisa anak-anak. Ya, betul. Karena anugerah Tuhan ya Bu, bukan kesanggupan kita sendiri. Untuk itu, maka dikatakan pengampunan secara emosi, tapi tadi itu dikatakan bisa berubah, tapi kadang-kadang nggak bisa langsung. Nah, itu kan kita mau mengampuni, tapi perasaan itu kadang-kadang masih ada, itu kadang-kadang muncul. Bukannya terus menurut, tapi kadang-kadang muncul. Nah, itulah yang namanya kita ada pengampunan keputusan, lalu perasaan pengampunan secara emosi itu yang membutuhkan waktu.
maka kadang-kadang masih ada namanya perasaan tidak mengampuni, itu masih ada. Itu jadi perasaan tidak mengampuni itu apa? Perasaan tidak mengampuni itu adalah sesuatu yang perasaan yang terjadi setelah orang yang merasa disakiti, baik oleh pihak suami atau istri, melihat kesalahan yang terjadi lalu timbul berbagai perasaan. Itu perasaan itu apa aja? Ya bisa macam-macam. Bisa tadi dikatakan dia ada rasa sakit hati, dia ada rasa kadang-kadang masih ada rasa ini, hatinya ini ada ingin balas dendam, ada kadang-kadang juga masih ada perasaan kok saya ini kok masih tidak ada kakinya gitu. Itu sesuatu yang datang. Makanya tadi itu kita kalau melihat kadang-kadang perlu ada sertifikat ya. Saya tidak mengampuni Tuhan bagi saya itu mesti mengampuni. Bahkan itu bukannya kita memikirkan tapi kadang-kadang kata kita Tuhan ampunilah saya sudah. Bukannya didominasi oleh benci, dendam, terus menerus, tapi kadang-kadang masih bisa menyelinap. Nah, itu bedanya. Baik, saya ngerti Bu. Jadi sebetulnya kalau kita udah mengambil keputusan mengampuni, ya sudah mengampuni. Meskipun secara emosi kadang masih ada luka-luka tadi. Ya. Tapi bagaimana kita kembali ke kasih karunia Tuhan, ajarannya firman Tuhan, dan tetap mengingatkan diri kita tadi dengan sertifikat, jadi ya Bu, bahwa kita sudah lepaskan pengampunan. Betul. Dan mungkin ya time will heal, gitu ya Bu ya. Betul. Setelah kita ngambil keputusan tentunya ya Bu ya. Dan juga tadi itu juga harus ada langkah-langkahnya. Ya. Nah, tadi tidak disebutkan langkah yang tadi di bagian pertama, ya bagaimana mengidentifikasi dan sebagainya. Ada langkah yang lain. Nah, langkah yang lain. Yang lain ini adalah kalau bisa disingkat menjadi bridge. Bridge, R-E-A-C-H. Ini adalah yang dikatakan oleh Dr. Everton Worthington Jr. Dia mengatakan tentang bridge inilah langkah-langkah pengampunan. Dan ini adalah berdasarkan dalam hubungannya dengan Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Allah memperlakukan kita, lalu kita memperlakukan orang lain. Jadi di sini suami istri belajar dengan ini dikatakan ada dua bagian. Satu ini bagian bagaimana Tuhan memperlakukan kita. Yang satu bagian lagi bagaimana kita mau mengampuni suami atau istri kita. Jadi kita belajar dari Tuhan lalu kita memperlakukan orang lain. Di sini adalah tingkatan dari R-nya itu adalah recall, mengingat kembali. I-nya itu empathize, yaitu berempati. A itu accept, penerimaan. C-nya itu commit, penyerahan. Dan O, mempertahankan. Jadi kita melihat bagaimana sih? Kalau kita melihat bagian yang bagaimana kita ini diampuni oleh Tuhan. Itu bagian yang pertama. Jadi kalau di dalam hal recall-nya, R-nya itu, kita mengingat kembali bagaimana Allah Bapa memperlakukan kita dengan kasih setia. Bagaimana Allah Bapa mau menerima kita ini meskipun ini kita berdosa, ya, ketika masih dalam dosa, Allah sudah mengasihi kita dan mengampuni dosa kita. Dan meskipun kita ini waktu itu belum berubah, Allah sudah mengasihi kita dahulu. Itu yang kita perlu recall, mengasihi dan mengampuni kita. Tapi di bagian yang kedua, yaitu kita harus melihat recall-nya ini Allah bagaimana terhadap kita. Sekarang recall-nya bagaimana kita terhadap orang yang kasih dewasa kita. Jadi kita melihat recall, mengingat kembali apa yang diingat. Kita harus mengingat kembali hal-hal yang menyakitkan diri kita. Dan kita melihatnya secara terbuka dari berbagai sudut
termasuk dari sudut pandang pasangan kita, orang yang menyakiti kita dan diri kita sendiri. Nah, seringkali orang yang disakiti hanya melihat dari sudut pandangnya sendiri. Ya, betul. Jadi kita diminta untuk melihat dari sudut menariknya dari dirinya sendiri, juga sudut pandangnya ini orang lain. Karena mungkin bagi pasangan kita sendiri menjengkelkan ya Bu ya, tapi kita nggak sadar bisa ya Bu ya. Itu adalah bagiannya A. Oke. Kalau bagiannya I yaitu empathize, berempati. Di bagian Allah, kita ini berarti kita mencoba untuk melihat diri kita dari sudut pandang Allah Bapa. Bagaimana Allah Bapa di surga dengan kasih-Nya melihat kita dan memperlakukan diri kita, meskipun kita seringkali menyakiti hati Tuhan, tetapi Tuhan mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Maka sewaktu kita disakiti orang lain, kita perlu berdoa sehingga kita harus berbuat apa? Jadi empati. Ya. Tuhan bagaimana menerima kita? Yang bagi itu termasuk suatu empati. Kasih Tuhan mau mengampuni meskipun kita menyakiti. Nah, kalau itu kita lihat empatinya dari sudut yang manusia dengan pasangan kita. Setelah melihat apa yang Tuhan Allah lakukan, kita melihat kita perlu berempati terhadap orang yang sudah menyakiti kita. Mencoba mengerti apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang menyebabkan dirinya menyakiti kita. Kita harus berusaha mengubah hati kita yang tidak mau mengampuni menjadi hati yang berempati, hati yang berbelas kasihan, hati yang mau mengasihi orang yang menyakiti kita. Kita juga harus belajar memiliki sikap yang positif. Tuhan Yesus mengajarkan kita perlu mengasihi musuh kita, maka kita harus belajar mengasihi pasangan kita melebihi mengasihi kita sendiri. Jadi itulah, kalau mau berempati kan kadang-kadang kita nggak ngerti. Ya kok berbuat seperti itu, kalau kita tahu ternyata mungkin dia mengalami kesalahan, mungkin dia ada masalah. Nah, jadi kalau melihat yang ketiga, langkah ketiga itu ekstag, penerimaan dari sudut Allah Bapa bagaimana menjadi menerima kita. Kita harus mau menerima bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati dan menggantikan kita dengan penuh kasih, mengorbankan dirinya di atas kayu salib dan tanpa pamrih mengampuni segala dosa besar kita. Setelah kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan Kristus dan kenaikan Yesus Kristus ke surga, Allah Bapa mengirim Roh Kudus untuk menolong kita. Jadi melihat bahwa Tuhan Allah Menerima kita, menyelamatkan, dan juga mau mengirim Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kalau Allah Bapa sudah menerima kita, kita juga belajar penerimaan dengan pasangan. Bagaimana? Kita sudah menerima anugerah keselamatan dan pengampunan dari Allah Bapa di surga, maka kita pun harus belajar mengampuni orang lain dengan anugerah pengampunan dari Allah dan memanjatkan doa berkat bagi orang yang telah menyakiti kita. Lalu kalau langkah keempat itu komit penyerahan. Ini yang dari Allah Bapa kepada kita. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan karena Allah yang kita kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha Tahu, dan Allah telah menyerahkan putranya tunggal untuk kita. Kita tahu Tuhan memperhatikan kita, tidak meninggalkan kita sendiri, dan kita diberi Roh Kudus untuk menguatkan menyerahkan diri kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau kita sudah menyerahkan pada Tuhan, bagaimana kita penyerahan terhadap orang lain secara emosi? Penyerahan adalah kita memutuskan untuk menyerahkan diri kita pada pengampunan, sehingga kita dapat mengampuni orang dengan sungguh-sungguh.
Setelah itu kita perlu mencatat dan menulis tingkatan pengalaman pengampunan kita. Kalau di kemudian hari kita mengalami hal yang sama, kita harus mengingatkan diri kita sendiri, kita pernah mengampuni. Kalau dahulu pernah mengampuni, sekarang bisa mengampuni lagi. Ya, ada kekuatan yang terus tambahkan. Nah sekarang kalau langkah yang terakhir itu full dari Rick tadi, jadi bertahan. Bagaimana Allah apa bertahan pada kita? Jadi kadang-kadang ketika hati kita berkecamuk, perasaan kita naik turun, dan kita sulit mengampuni orang lain, kita harus memegang janji Tuhan dan janji Kristus. Meskipun perasaan kita berubah-ubah, dan itu ada perasaan yang mengampuni, ya. Tidak teratur, kenyataan Tuhan Allah tetap mengampuni. Itu adalah Tuhan mengajarkan kita bagaimana Tuhan sekali mengampuni, terus mengampuninya. Dengan demikian kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap bertahan dan mengampuni orang lain. Tahan, Tuhan aja confirm gitu ya, kalau kita tahu. Sekarang di bagian yang kelima, yaitu dari kita dengan pasangan. Pengampunannya secara emosinya. Jadi kalau perasaan kita naik turun berubah-ubah hingga kita tidak dapat mengampuni lagi, atau kita ragu-ragu apakah kita dapat mengampuni orang yang menyakiti kita atau tidak, kita perlu memegang kenyataan bahwa kita sudah mengampuni. Orang yang sudah mengampuni orang lain dapat mengalami ketidakpastian ini. Tetapi kalau kita sudah mengambil keputusan untuk mengampuni, kita tetap mengampuni meskipun perasaan kita berubah. Kita harus mau menerima kadang-kadang perasaan kita mengalami perasaan yang buruk. Seperti diri kita sendiri. Maka tadi katakan ada perbuatan sertifikasi itu. Itu saja 5 bagian pandangan bagaimana Allah mengampuni diri kita. Lalu kita belajar dari biasa begitu dalam ya ajaran Alkitab tentang pengampunan, dan yang pasti bagaimana kasih Tuhan, keteguhan Tuhan itu nyata buat kita. Nah kalau Tuhan aja begitu baik, begitu mengasihi, begitu teguh mempertahankan kita, maka kita pun harus berlaku hal yang sama ya. Terima kasih banyak Bu Vivian untuk ajaran Alkitab tentang pengampunan di tahap bagian kedua ini. Sangat membantu. Saya percaya bermanfaat bagi para pendengar. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Ibu Pendeta Dr. Vivian Susilo dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pengampunan dalam pernikahan bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga